Mohon maaf, saya mohon maafnya 2 kali. Jadi terlambat masuk dan PowerPoint-nya belum selesai. Jadinya nanti kita akan membahas tentang pemeriksaan pendengaran dan audiologi. Jadi prinsipnya adalah pada materi kuliah ini adalah bagaimana pemeriksaannya pendengaran pada manusia. Jadi kalau yang bukan manusia nggak kita cek ya. Sementara itu. Terus kemudian audiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk fungsi pendengaran yang erat hubungannya dengan habilitasi dan rehabilitasinya. Jadi setelah paham tentang audiologi, nanti harapannya Anda bisa memahami pasien-pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Setelah paham terhadap orang lain, maka bisa merehabilitasi dan rehabilitasi pada pasien tersebut. Itu bisa mulai dari memakai alat bantu dengar, memasang, kemudian kita mau belajar bahasa isyarat dan lain-lain, itu silakan bebas. Dok, kalau dokter THT itu bisa bahasa isyarat nggak, dok? Saya nggak bisa. Jadi nggak harus bisa bahasa isyarat, nggak harus. Tapi itu memang nanti skill Anda masing-masing. Tapi di skill kita nggak diajarin ya bahasa isyarat itu, ternyata ya sudah nggak apa-apa. Nanti belajar sendiri. Boleh-boleh aja. Oke, lanjut. Jadi audiologi dasar adalah ilmu pengetahuan mengenai nada murni, bising, dan gangguan pendengaran secara cara pemeriksaannya. Tesnya ada tes Garbutala, terus kemudian ada tes berbisik dan nada murni. Jadi nanti materinya itu cuma 1, 2, 3. Nah, yang audiologi khusus ini untuk membedakan tulinya itu di area saraf. Nah, sarafnya itu ada di mana? Bisa saraf kokleanya, bisa jalur menuju otaknya, kemudian ada tuli-tuli yang lain. Misalnya ini ada audiologi anak, ada audiologi industri, ini bagian khusus, jadi itu beda. Jadi misalnya kalau penyakit pada industri itu biasanya noise induced hearing loss. Apa saja industri itu? Biasanya pabrik, tempat tekstil kayak gitu. Kalau itu, dok, klub malam itu gimana, dok? Ya itu masuk industri juga. Jadi rekreasional industri masuk juga, masuk. Penelitian saya dulu zaman UMY itu saya sudah tutup kayak tempatnya. Di Serapan kalau bukan Serapan nih, ada buka. Jadi pokoknya saya ngetes antara seru itu. Saya ngetesnya antara klub malam di satu tempat dengan pondok pesantren. Jawabannya jauh sekali. Asal pendengaran pada pekerja nightclub mana gitu dibandingkan pada pondok pesantren A. Sama-sama terpapar suara keras juga. Iya, karena bedanya satunya dengan menggunakan alat, satunya dengan menggunakan sistem, satunya dengan menggunakan terpaparnya adalah hafalan surat dengan membacakan berbarengan. Nah itu ternyata ya hasilnya sudah signifikan beda banget ya ternyata. Jadi memang yang pekerja nightclub kerjanya juga malam, kadang juga mengkonsumsi alkohol, hasilnya sangat turun pendengarannya. Misalnya pekerja yang kita cek sama setahun gitu, dia udah turun, dia langsung turun. Apakah bisa balik? Ya bisa, tapi masih bisa balik-balik aja. Tapi kalau udah lama, nah siap-siap permanen, nggak bisa balik lagi gitu. Jadi besok ini masih semester berapa? Wah, masih panjang. Cari judul-judul yang seru-seru yang bisa kalian bermain dulu. Senangnya apa gitu. Saya dulu senangnya
Wah, senangnya kok agak aneh. Kalau malam juga kayak gini. Tidak mencerminkan Muhammadiyah banget. Iya, ya masih muda zaman dulu nggak tahu ya, masih senang-senang apa gitu. Tapi ya nggak sampai itu. Ikut-ikut, nah, ikut-ikut. Biar tahu isinya apa tahu ya, coba berkedok penelitian. Ya, kita lanjut ya. Jadi manusia ya itu pendengarannya hertznya yang bisa mendengar itu 20 sampai 18 hertz. Ini frekuensi, jadi bukan volumenya. Volume suara itu dihitung dengan desibel. Tapi untuk pendengaran yang bisa normal, kita bisa efektif mendengar itu di nada 400 sampai 2000 itu untuk bicara. Jadi nanti Anda pakai, misalnya dia besok kalau ada skill lab atau apa, itu nanti pakai yang bisa kita lakukan adalah pakai garpu tala. Garpu tala itu seperti garpu dua itu tadi udah pernah lihat ya garpu tala ya. Ya, jadi kan garpu tala itu nanti pakai alat itu digetarkan, nanti disentuhkan di dekat telinga, bisa di tulang mastoid, bisa di vertex, macam-macam. Kemudian tes, nah ini tesnya ada macam-macam. Tes Rene itu adalah membandingkan antara udara dan hantaran itu melalui itu dan hantaran membandingkan hantaran salah, bentar. Jadi prinsipnya dulu ya, manusia itu mendengar dengan hantaran apa? Udara. Tapi manusia juga bisa mendengar dengan hantaran tulang. Saya tanya, Muhammad, tulangnya di sini adalah tulang apa? Hmm? Tulang apa? Oh, tulang maleus. Tulang apa kira-kira? Jadi yang dimaksud dengan hantaran tulang ini adalah tulang tengkorak. Jadi bukan ini tuh hantaran tulang maleusnya jelek atau bukan gitu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan hantaran tulang, jadi kalau di dunia audiologi itu ada air conduction dan bone conduction. Nah, bone conduction di sini itu adalah hantaran tulang tengkorak secara keseluruhan. Ya, itu. Terus kemudian kalau air conduction ya hantaran udara, simpelnya gitu. Jadi manusia itu mendengarkan dengan rambatan getaran udara. Jadi kita mendengar ini kan nggak ada perantaranya kecuali udara. Udara ini membawa getaran dari suara-suara ini, kemudian kita terima, kemudian ditingkatkan lagi resonansinya ada di auricula, kemudian di kanalis acousticus externus, kemudian ditangkap oleh membran timpani. Kemudian membran timpani akan bergetar. Getarannya akan diterima di tulang-tulang pendengaran, malleus, incus, stapes. Kemudian masuk ke rumah siput tadi ya, rumah siput itu cochlea itu diaudi dari front window atau far window, front window, ya front window diterima masuk. Kemudian yang bergetar apanya? Bergetar adalah cairannya, endolimfonya. Endolimfo bergetar baru menggetarkan saraf-saraf hair cell yang ada di cochlea. Jauh ya, tapi dia bekerjanya sepersekian detik. Ceritanya panjang.
Tapi ketika bekerja itu sepersekian detik udah kita bisa dengar, mungkin saya ngomong aja bisa dengar. Ini langsung udah bekerja lah kan seperti itu. Nggak delay sama sekali. Nah, ketika ada kita membandingkan nih tes Rina. Tes Rina itu mengetahui hantaran tulang tengkorak dan hantaran tulang air conduction dan bone conduction pada tulang tengkorak ya, hantaran tulang maksudnya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan meletakkan garis utara di area mastoid. Garis utara dihentakkan dulu, kemudian digetarkan dulu, kemudian ditempelkan di pangkalnya tadi yang ujung, kan ada dua ujung ya, ujung 2 sama ujung 1. Yang ujung bawahnya yang pangkal itu kita pegang, kita tempelkan di mastoid, kemudian kita tunggu. Pasiennya dibilangin, Pak, nanti kalau mendengar suaranya hilang ya, kalau suaranya hilang nanti angkat tangan, atau bilang sudah hilang itu boleh angkat tangan, tempel terus bilang ke ya. Setelah itu di dekat yang jari duanya itu ditempatkan di dekat auricula. Terus bilang, masih dengar nggak Pak? Masih dok. Nah, ini artinya positif. Dari sini mendengar, kemudian hilang, didekatkan ke liang telinga, masih dengar, berarti itu positif. Positif berarti air conduction masih bagus. Tapi kalau kebalikan, dari sini hilang, jadi dari tulang mastoid masih mendengar, kemudian hilang, kemudian disentuhkan lagi ke depan sini tidak dengar, berarti ini negatif. Curiganya adalah tadi tuli konduksi. Kenapa kok tuli konduksi? Jadi kita ulang lagi prinsipnya. Prinsipnya adalah manusia mendengar dengan air conduction, dengan hantaran udara. Ketika hantaran udara itu dihambat, maka yang berfungsi adalah organ yang lain, yaitu hantaran tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu hantarannya itu langsung menggetarkan koklea, jadi menggetarkan hair cell-nya. Jadi misalnya kita coba simpelnya seperti ini. Sekarang Anda coba tutup liang telinga Anda dengan jari. Kemudian Anda bicara, Anda mendengarnya suara sendiri lebih jelas. Sekarang tes dibuka, Anda bilang suara di luar lebih jelas. Ketika mendengar suara itu artinya adalah ada hantaran yang ditangkap oleh getaran dari tengkorak. Makanya suara yang dijelaskan tidak sejernih suara yang dari air conduction. Karena tadi itu saya kembali lagi, manusia mendengar dengan air conduction. Bone conduction bisa dengar, bisa, tapi itu adalah sifatnya suportif atau mendukung. Satu lagi, karena tadi ya mendengarkan dengan air conduction, kita tes coba waktu bilang tutup telinga tadi, suara saya yang didengar oleh kalian jelas atau tidak? Tidak jelas ya. Nah, itu artinya hantaran rambatannya itu, rambatan dari suara yang diterima oleh tulang tengkorak tidak maksimal. Kalau ngomongin air conduction otomatis sudah tertutup karena sudah disumbat. Tapi kalau sudah dites, karena sudah
hantaran udara, hantaran suaranya, getaran suaranya itu sudah diterima sama otak, sama tulang tengkorak, suaranya tidak lebih jelas karena itu tadi beda sistemnya seperti hantaran udara yang asli. Hambatannya hambatan masuk tulang tengkorak. Jadi bedanya suara apa namanya? Hair cell yang bergerak itu tidak semua bergerak. Misalnya saya ngomong halo, halo, dengarnya kan ya halo kan. Tapi ketika Anda tutup telinganya begini, halo, dengarnya cuma AO, konsonannya hilang. Halo, konsonannya akan hilang. Jadi hanya mendengar vokalnya saja. Hal ini bisa terjadi mungkin pada orang-orang yang sudah usia lanjut. Jadi kalau usia lanjut itu pendengarannya yang turun nada tinggi. Jadi nada 4000. Jadi kalau Anda ngomong sama kakek yang sudah ada gangguan pendengaran, sarannya dicek audiometri ya, tapi itu biasanya yang turun nada tinggi. Jadi kalau ngomong sama kakek nenek, orang tua yang sudah sepuh, kalau teriak sama aja buang tenaga. Yang bisa Anda lakukan adalah kalau orang Indonesia, orang awam bilangnya dibaskan suaranya, ngebas, suaranya direndahkan, kemudian ngomong, itu akan lebih jelas. Jadi motor itu ya bukan motor 2 tak tapi 4 tak ya, soalnya itu dia akan jelas. Kalau nyempreng itu nggak jelas. Makanya yang suruh ngomong laki-laki. Laki-laki suaranya ngebas, nek capek suaranya tinggi, kadang campur emosi, enggak ada pesan. Jadi caranya ngomong dengan nada tinggi, nada rendah kalau orang tua ya. Terus tadi Rina ya masuk ke Weber. Weber ini untuk menilai hantaran tulang tengkorak, tapi menilai antara kanan dan kiri melalui hantaran tulang tengkorak. Caranya dengan membanding, dengan mengecek lateralisasi, lebih dengar mana, kanan atau kiri atau sama, dengan cara menyentuhkan di area tengkorak yang simetris atau di yang area simetris itu di mana? Di tengah. Kita bisa tempel di vertex, di frontal, di sungai bibir ini namanya filtrum, atau di gigi, sentuhkan di situ. Nanti pasiennya ketika disentuhkan bilang lebih dengar yang mana Pak Bu? Nanti pasien menjelaskan, oh yang tengah, oh yang kiri, oh sama-sama dengar, oh nggak dengar ya dok. Jadi diulang tempat yang lain, saya dari sini pindah ke sini, dari sini pindah kemana, pindah ke gigi. Nanti diulang sampai dengar. Kemudian kita lakukan tes swaba. Jadi yang kita pakai itu 1, 2, 3 ini. Ini yang biasa untuk ngecek. Ada lagi yang lainnya, ini ada 2, yaitu tes Ping dan ada tes Tanger. Nah, yang kita pakai besok kita berlatih itu biasanya pakai 3 ini. Jadi yang swaba ini untuk membandingkan antara hantaran tulang pasien dan tulang pemeriksa. Jadi orang lain, tulang saya dan tulang pasien. Tulang yang dipakai ini adalah tulang mastoid. Tulang mastoid itu ada di belakang telinga ini. Ini namanya tulang mastoid. Seperti yang di pemeriksaan tadi, kita tes juga yang dengan garpu tala tadi, garpu tala yang kita tes. Kemudian kita sentuhkan
terserah, mau pasien dulu boleh, mau pemeriksanya dulu boleh, tapi semuanya akan dilakukan bergantian. Setelah dari pasien baru Anda, setelah dari Anda kemudian pasiennya, atau sebaliknya. Tapi dua-duanya tetap dilakukan. Garpu tala disentuhkan ke pasien, kemudian pasien mendengar apa? Masih dengar atau tidak? Kalau masih dengar, kemudian disentuhkan ke mastoid kita. Dibalikkan. Kita dengar apa enggak? Kalau mendengar berarti oke. Kalau enggak dengar, makanya kita tes selanjutnya. Dilakukan sebaliknya. Misalnya, tadi ya, awalnya hilang. Terus sentuhan dari pasien sudah hilang, kita, oh juga hilang. Kita balik nih posisinya. Kita hilangin tempat kita. Hilang. Ini masih dengar nggak Pak? Oh hilang. Berarti sama dengan pemeriksa. Kemudian kita soal yang kedua. Dari kita getarkan, sentuhkan ke pasien, hilang dok. Sentuhkan ke kita, oh hilang juga. Kita buat, kita getarkan lagi garpu talanya, sentuhkan ke kita, hilang, sentuhkan ke pasien, pasiennya masih dengar. Ini artinya memanjang. Jadi pasien lebih dengar dibandingkan pemeriksa. Ini memanjang. Kalau memendek berarti setelah dari pemeriksaan, setelah dari pasien kita masih mendengar. Dari pasien ya, dari pasien dulu, kemudian disentuhkan ke saya masih dengar. Saya balik lagi, saya hilang, pasiennya ikut hilang. Ini berarti memendek. Memanjang dan memendek ini hasilnya bisa dua. Kalau memanjang, curiganya adalah ada gangguan konduksi. Kalau memendek, berarti ada gangguan sarafnya. Jadi kemungkinannya seperti itu. Enggak mudeng kan? Silahkan bertanya ya, enggak apa-apa. Karena ini untuk sebagian orang kalau enggak berlatih diulang-ulang itu rasanya ya pusing deh. Jadi tadi kembali ke prinsip awal ya, manusia mendengar dengan hantaran udara. Jadi yang dipakai adalah itu. Ketika hantaran tulang kok lebih dengar, berarti yang bermasalah tuli apa? Konduksi. Jadi tuli hantaran atau tuli konduksi. Makanya itu. Jadi dipahami dulu itu. Berarti kalau tidak bisa mendengar dengan hantaran udara, tulang tengkoraknya lebih jelas, berarti ada gangguan konduksi, gangguan tuli konduksi katanya. Kalau sarafnya yang terkena, maka pendengarannya maupun air conduction maupun bone conduction dia akan turun karena sarafnya tuli sensori neural. Jadi yang bermasalah adalah sarafnya. Itu seperti itu. Itu ya. Sudah paham atau sudah bingung? Bingung, yang bingung coba tanya. Tanya dok, boleh nggak apa-apa? Silakan. Mau tanya nggak? Angkat tangan dulu deh. Mau tanya silakan. Silakan tanya, mau tanya silakan. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Silakan tanya. Ya, silakan. Gimana? Ya, oh. Ya, jadi ketika tadi swab ya,
swabber itu kita akan membandingkan hantaran tulang saya dan hantaran tulang dari pasien. Prinsipnya adalah saya akan lebih baik karena bukan lebih baik, saya adalah normalnya. Patokannya adalah saya. Kalau saya ada masalah, berarti ya pasiennya juga otomatis bermasalah juga. Tapi settingannya adalah pasien sayanya ini adalah pemeriksanya ini harus normal. Kita anggap pemeriksaan normal, pasiennya bermasalah. Itu ya, kita cek, lakukan tes swab. Tes swab itu caranya tadi gimana? Kepala digetarkan, disentuhkan di ujung yang satu. Tadi kan ada dua ya, dua ujung sama ujung satu. Ujung pangkal itu yang ujung satu, yang ujung dua ini untuk menghasilkan suaranya. Nah, yang disentuhkan tadi di pangkalnya satu itu disentuhkan di belakang. Setelah di belakang sini, kita tunggu sampai suaranya hilang. Ketika sudah hilang, baru kita sentuhkan di tulang mastoid kita. Jadi setelah dari pasien pindah ke saya. Oh, ternyata masih dengar. Kalau masih dengar, berarti kemungkinannya apa? Enggak. Kenapa kok mau pendek kan? Kok nggak mau manjang dok? Yang maksudnya yang manjang kan saya masih bisa dengar. Ya berarti dia yang kita ngomongin pasiennya. Berarti kamu udah nggak dengar. Kalau kamu nggak dengar berarti pendek dong pendengaranmu. Ya nggak? Ya settingan. Mikirnya gitu dulu ya. Kalau yang panjang gimana? Setelah dari pasien, dari pasien ya, pasien duluan ini. Pasien ini hilang, saya nggak dengar nih. Nah, kita ulangi dari stek saya, wah saya hilang nih. Sentuhin ke pasien, pasiennya masih dengar. Oh, berarti pasiennya lebih dengar daripada saya, berarti memanjang. Gitu. Ini kok disentuh mati ya? Oh, enggak. Paham nggak? Itu sudah satu, oke. Caranya seperti itu. Ya. Ya itu kemungkinan. Jadi kemungkinannya satu tadi adalah pasiennya tuli konduksi atau kita yang tuli sensori neural. Tapi kita patokannya dulu yang meriksa itu adalah normal. Jadi kita pakai settingan dulu. Kita anggap yang pemeriksa itu normal, bukan yang saya yang tidak normal. Saya juga harus dicek. Bukan, ini posisinya saya sudah dicek dan normal. Makanya saya bisa melakukan tes ini, tes swabber ini tadi. Paham belum? Paham ya? Nggak paham lagi, yang belakangnya gedek-gedek ya. Gimana mbak? Ya nggak paham yang mana mbak? Silakan. Udah menyerah apa gimana? Gimana? Iya, mbaknya. Ayah itu yang kita nggak tengok mas. Sebelahnya baju kembang-kembang. Baju hitam. Iya kan? Iya, gini kan. Nanti kamu gini-gini, ketika saya ngomong gini-gini, berarti kan nggak paham. Gimana? Mau tanya apa? Oh, malah nggak tanya. Katanya gini-gini. Tadi pertanyaannya gitu apa gimana? Oh, kamu, masnya. Iya, bagus tuh, bagus. Tapi yang dia dengar apa? Antara apa? Hmm? Bone konduksi atau air konduksi? Bone konduksi. Tadi saya bilang apa? Bone konduksi
Jelas mana suaranya? Jelas ya, clear. Clear mana? Air conduction. Karena prinsipnya manusia itu mendengar dengan air conduction. Air conduction itu lebih ya, jelas. Anda kalau beli apa namanya TV atau audio itu sudah pakai soundbar itu suaranya bisa bikin merinding itu karena jelas itu karena dia pakai air conduction kita dengar itu. Sudah pernah beli apa headset yang ini mastoid conduction, bone conduction ini. Sudah pernah beli? Ada yang punya? Yang cangkol belakang ini terus nempel di sini nih. Yang gini loh, set ke belakang. Rigid, bentuknya rigid itu keras, kokoh gitu. Bukan yang masuk telinga ya, bukan yang ini. Bukan yang earplug tapi tempelnya di sini di mengalung sini nih, set, gitu. Tapi nggak ada yang masuk ke telinga. Sudah pernah? Ada yang pernah lihat iklannya atau pernah beli? Iklannya tahu ya. Nah, itu bone conduction katanya. Coba kalian jelas harganya mahal, tapi suaranya nggak ngepas sama sekali. Nggak ada enak-enaknya. Ini cuma untuk presentasi aja. Jadi itulah buktinya kalau bone conduction itu tidak efektif. Tapi membantu ketika kita bermasalah. Sedang mampet, jadi telinganya sumpel apa, getarannya, gendang telinga tidak bisa bergetar karena kesumbat kotoran, itu akan terjadi hal-hal seperti itu. Ada lagi? Nah, prinsipnya ketiga tes ini akan kita lakukan semua dan menuju satu kesimpulan. Tidak hanya menyimpulkan pada tes rina saja, ini berarti sudah air conduction, ini sudah CHL conduction hidrocephalic, bukan seperti ini, tapi dia caranya kesimpulan dari 3 pemeriksaan ini. Jadi ini adalah pemeriksaan yang subjektif. Kalau pemeriksaan yang objektif gimana dok? Pemeriksaan objektif ya pasiennya tidak memberikan respon. Maksudnya ini kan ketika tes rina mendengar atau tidak pak? Udah nggak dengar dok? Kita tarik ke sini. Kalau tes yang objektif, pasiennya diem aja, alatnya yang bekerja. Ya, itu caranya yang objektif. Caranya tes apa? Beran, terus OAE atau acoustic emission, nanti Anda cari coba ya. Terus alat-alat lainnya. Nah itu dia lebih jelas lagi, lebih objektif lagi dalam menilai dari gangguan pendengaran. Tetapi pasien tidak tahu, wah ini tuh jelas atau tidak. Ini yang sakit beneran atau tidak. Kadang-kadang hasilnya beda. Beda itu artinya apa? Ya mungkin derajat pendengarannya turunnya sama. Tapi ketika dites pakai alat, pasnya udah pakai alat bantu dengar, ya nggak pas. Karena apa? Nadanya beda. Nah itu dia yang nggak bisa kita paskan, agak sulit. Nah kita tes ini adalah tes yang sederhana. Ya terutama tes bisik ya, cuma ditutup pakai masker aja udah pakai tes bisik itu. Kalau tes bisik kan harusnya nggak pakai masker, terus kita gini ini bisik-bisik gitu, nggak membaca bibir gambarnya seperti itu. 1+1 diulangi pak, jawabnya 2 loh. Diulangi pak, 1+1 2 bukan 1+1 disuruh ngulangin pak, nggak ditambah gitu ya, maksudnya ini suruh ngulangin. Kalau 1+1 2 berarti dia suruh mencerna, nanti ada analisis ya, itu beda lagi, bukan tes pendengaran nanti jadi.
gitu ya. Jadi ketika Rina ini positif berarti normal. Curiganya apa kalau positif? Rina positif berarti normal. Yang kedua curiganya gangguan apa? Tulang, antara tulang atau gangguan konduksi. Ayo apa? Jadi kalau hantaran Rina tadi kalau positif kemungkinannya yang pertama adalah normal, yang kedua adalah gangguan sensori neural. Ya, terus ada yang nanya, dok, kalau tuli sensori neural kan saraf, dok. Saraf kan yang mengampu semuanya. Kok nggak hilang semua dok pendengarannya? Harusnya kalau sudah sarafnya kena, bone conductionnya juga akan kena, dok. Nggak cuma air conductionnya, iya enggak? Iya enggak? Ya dok, tadi kok masih, kok dokter tadi bilangnya kok yang Rina itu positif, tapi kok masih bisa dikatakan berarti normal dan cerebral hearing loss SNHL. Harusnya ya nggak bisa dok kayak gitu. Jawabannya adalah tidak semua laki-laki nyanyi malah. Tidak semua gangguan pendengaran sensori neural itu derajatnya habis. Habis itu jelek. Coba Anda sentuhkan garpu utara yang bergetar, ting gitu. Suaranya semakin lama semakin hilang atau tetap? Semakin hilang. Semakin yang di awal disentuhkan, kira-kira desibelnya, suaranya itu volumenya lebih keras atau lebih sedikit makin lama? Makin lama makin kecil desibelnya. Hal itu sama terjadi ketika kita lakukan apa tadi, Rina tadi itu. Walaupun sensori neural dia masih bisa dengar karena apa? Gangguannya masih kecil. Atau derajat penurunan dari gangguan pendengarannya dia masih ringan atau sedang atau nggak sampai yang berat. Kalau sudah berat, habis pendengarannya, ya dites Rina nggak bisa. Disentuhkan di ting, di mastoid nggak dengar dok, belum apa-apa udah nggak dengar. Itu berarti sudah habis. Diajak ngomong nggak bisa itu. Pak nanti dilakukan ini ya Pak ya. Apa namanya sih? Mastoidnya saya pegang, saya taruh di sini, kemudian Bapak dengar. Hah? Gimana dok? Udah gitu. Pemeriksanya harus sabar, jangan emosi. Itu ngaruh banget itu. Jadi kalau jadi dokter THT ya itu sabar sama orang tua, dimarahin ya minta maaf gitu ya. Malah curhat. Apalagi tadi ya. Nah, Weber juga sama. Nah, Weber ini ada lebih unik lagi. Kalau Weber curiganya ketika lateral, kan Weber itu mencari lateralisasi. Lateralisasi itu kanan dan kiri. Lebih dengar yang kanan atau yang kiri gitu. Ambil contoh satu. Dok, telinga saya mampet yang sebelah kanan sudah 2 hari. Diteslah Weber. Yang kanan mampet ya, dites Weber. Kok lebih jelas yang kanan ya dok? Diteskan Weber. Kalau lateral berarti lateralisasinya kemana? Kalau lebih dengar suaranya yang kanan, berarti lateralisasi ke kanan. Lateralisasi itu artinya lebih dengar yang mana? Kanan, berarti lateralisasinya ke kanan. Berarti lebih dengar yang sebelah
kanan atau kanan. Kok lebih dengar ya dok dibandingkan yang kiri ya? Kan yang mampet yang kanan dok. Nah kembali lagi tadi seperti Rina, coba kita cek. Tadi kan ada kan nyentuh telinga tadi itu, sama halnya seperti itu. Ketika garpu tala itu disentuhkan langsung ke tulang tengkorak, dia akan merambat. Nah, karena di tubuh kita itu telinganya ada sumbatan, makanya yang lebih aktif yang mana? Antara tulang, yang lebih dengar antara tulang. Nah, itu tadi teorinya seperti itu, reasoningnya seperti itu. Terus yang kedua, kalau yang kanan berarti tuli, kemungkinan yang pertama ya, tadi dari Weber, yang kanan adalah tuli konduksi. Yang sebelah kiri kemungkinan normal dulu. Iya toh, normal dulu atau tuli kalau nggak dengar berarti apa? Tuli sensori. Ya, gitu. Nah, pada kasus lain ini tadi kan kesumpelan sesuatu. Sekarang nggak kesumpelan. Udah setahun dok nggak bisa dengar telinganya yang sebelah kiri. Berarti dicek lateralisasi yang lebih dengar yang mana? Sudah tuli sejak setahun dok. Kira-kira yang lebih dengar yang mana kalau kita di Weber? Si Weber yang paling dengar yang mana? Harusnya ya kalau memang dia tulis tahun tuh kira-kira tuli apa? Kira-kira simpel aja. Tuli yang sudah dijalani sama setahun, nggak hilang-hilang. Itu terus tuli terus nggak pernah ada waktu membaiknya. Kira-kira itu masuknya kemana? Sensori ya. Nah, tulis sensori ini kita cek. Tulis sensori ketika dites Weber itu lebih dengar yang mana? Yang kiri kan tadi saya keluhannya pasien sudah telinga kiri sudah setahun nggak bisa dengar. Kita bercurigai bahwa telinga kiri adalah tulis sensori ini. Nah, ketika dites kok lateralisasinya ke kanan? Berarti artinya apa? Berarti telinga kanan konduksi apa tuli konduksi apa normal? Normal. Paham ya? Enggak, enggak paham. Kenapa kok beda normal? Nah, kenapa memang karena bisa normal karena apa? Karena kita sedang membicarakan tentang jadi kalau ngomongin kayak gini kita nggak bisa serta merta cuma ngomongin eh, cuma ngomongin apa tadi katanya satu batas pemeriksaannya aja. Kita harus menilai dari secara keseluruhan. Jadi nggak harus tes di anamnesis dulu, kita cek telinganya, cek telinganya normal, kemudian tes pendengaran, tes ini baru sudah ketemu. Nah kita tahu ini harusnya kalau yang sebelah keluhan sebelah kanan doang normal, sebelah kiri ya, kanan kiri nggak ada permasalahan, dilihat kendang telinganya juga normal, berarti kanan kiri normal. Dites paling mungkin adalah gangguan dari sarafnya. Nah saraf mana ini yang kena? Oh dites lah. Nanti kalau di Rina, tes Rina, kalau di tes Rina berarti kalau misalnya dia tulis sensori neural, dia hasilnya apa? Positif atau negatif? Positif, karena derajatnya masih ringan, jadi masih bisa dengar.
diteslah Weber. Tes Weber ternyata ya tadi kan keluhannya di telinga kiri nggak bisa dengar. Tes Weber lateralisasi kemana? Ke kanan. Sudah mulai terbayang kan memahami? Udah belum? Udah. Dites lagi. Ini masih tulis sensor ini loh. Dites lagi swabber. Dites sama pemeriksa yang telinga kiri dites. Pemeriksa kan lebih normal ya. Dites. Ternyata memendek. Nah, yang udah memendek berarti hasilnya apa? Sudah pasti apa? Tulis sensori neural. Terus pertanyaan, dok besok ujiannya kayak gimana dok? Soal ceritanya gini, gimana dok? Ya sekitar gini-gini aja. Gitu ya. Ini dasarnya aja udah hampir sejam. Cuma bahas pemeriksaannya ini. Ini memang pemeriksaan dasar yang umum ya. Itu harus bisa melakukan karena nanti di Puskesmas Anda akan memakai alat-alat seperti ini. Tes pendengaran simpel yang subjektif, tingkat subjektivitasnya masih tinggi. Itu. Lanjut, ini adalah tes Bing. Nanti caranya adalah tragus itu yang ini tonjolan di di area parotis depan sini ini, tonjolannya saya ini. Nah ini nanti ditekuk masuk ke dalam. Ini akan menyebabkan penurunan sekitar 30 desibel. Kemudian pelana dibedakan dan diletakkan pada pertengahan kepala atau tes Weber. Ini tes Weber setelah Weber itu. Kemudian di tes Weber, setelah di tes Weber nanti akan apa? Bila terjadi lateralisasi ke telinga yang ditutup, berarti telinga tersebut normal. Bila bunyi pada telinga yang ditutup tidak bertambah keras, berarti telinga tersebut menderita tuli konduktif. Pusing. Seperti halnya Weber, tapi cuma ditutup telinganya. Pakai apa? Tragusnya ditekuk masuk. Itu aja. Tragus itu ditekuk masuk. Ini nanti akan terjadi penurunan. Nah, itu kosong. Tak tutup ini, nah, kayak menggema lagi. Sama halnya ada tutup telinganya tadi gini. Ditutup telinganya semua. Terus satu lagi ini ada tes Stenger. Untuk yang pura-pura caranya gimana? Jadi paketnya langsung dua. Dites mana yang lebih keras. Jadi penawanya digetarkan dua-duanya. Pasiennya suruh tutup mata. Kira-kira lebih dengar yang mana? Kalau dua-duanya langsung dua gitu, kita lebih dengar yang mana? Kalau berpura-pura, penala yang kedua digetarkan lebih keras dan diletakkan di depan telinga kiri. Apabila kedua telinga normal, karena efek masking, hanya telinga kiri yang mendengar bunyi. Jadi telinga kanan tidak akan mendengar bunyi. Jadi ini namanya efek masking. Ketika ada suara yang lebih jelas, misalnya pacar Anda marah di sebelah Anda, kan lebih jelas. Di sebelahnya ada dosen seperti saya ngomongnya pelan, pasti akan dengar sebelahnya yang marah-marah tadi, karena dia nadanya tinggi dan lebih keras. Dan fokusnya akan berubah seperti itu. Tapi ini kan dengan analoginya seperti itu ya. Tapi ini analoginya dengan nada yang sama, volume yang berbeda. Jadi dia akan lebih fokus pada
sebelahnya. Jadi misalnya suara kita saya berkendara seperti ini, ketika ada bisik-bisik sama temannya akan lebih jelas suaranya. Mungkin desibelnya akan lebih jelas atau suaranya akan lebih jernih dibandingkan ini. Itu sih ya. Jadi ketika ini diaplikasikan pada pasien yang pura-pura rajini, nah itu bisa, wah Anda bohong, bohong, gitu. Kamu ketahuan. Nah ini cara yang lima tes tadi ya, setelah dari mastoid, kemudian di apa ya namanya, di depan membran, di depan liang telinga, ini aurikulanya. Kemudian ini yang Weber salah, Weber itu ada di tengah-tengah sini, bisa ada di vertex di sini, bisa ini frontal, bisa di filtrum di tengah-tengah sungai bibir ini, atau di gigi pasien. Ini yang swaba disentuhkan di sini, kemudian dipindah ke sini. Jadi rombanya mastoid juga. Udah habis. Soalnya belum selesai PowerPoint. Nanti saya masih membahas tentang pemeriksaan lagi, yaitu ada BIRA, ada ASSR, ada fotoakustik. Kemudian saya sedikit tentang membahas alat bantu dengar. Nah, alat yang lebih sofistikated tadi, audiometri khusus ini tadi. Oh ya, kita bahas audiometri dulu ya. Saya belum anunya apa namanya, tabelnya. Jadi audiometri nada murni ini tadi, ini adalah pemeriksaan standar pada orang untuk mengetahui ambang dengar betulian. Dengan cara apa? Nanti pasiennya dengan menggunakan kayak apa namanya itu, headphone ya, headphone itu yang melingkar ini ya. Bukan yang earplug ya, bukan yang masuk, tapi yang headphone itu. So, kemudian disuruh nanti akan mendengar suara-suara, suaranya nada murni ya, di do itu nada murni. Baik, kalau Mahalini nyanyi, nah itu beda. Apa lagunya ya, saya lupa. Itulah Mahalini. Kemudian dites, nanti ada nada-nada, ini kan ada nada. Ini kan ada nadanya, ada 4.000, ada 2.000, ada 1.000. Yang dites nanti ada 250 sampai dengan 4.000 Hz. Itu yang dites. Kemudian nanti akan muncul muncul diagram nanti ya. Aku boleh searching nggak di sini? Searching ya, gambar audiometri. Mati ya. Nah, ini sebentar. Ini. Rokok nggak jelas. Nah, mantap. Jadi ini adalah penampakan dari gambar audiogram. Nah, yang merah adalah telinga kanan, yang kiri ini adalah yang kiri, yang biru ini adalah kiri. Sama. Sebentar, saya X dulu, cari gambaran.
Nah, ini ya. Ya, ini yang tadi, ini yang lebih kompleks, yang bakalan ini yang lebih jelas. Jadi ini ada membandingkan antara hantaran tulang airborne conduction, air conduction dan bone conduction ya. Yang garis nyambung ini dia adalah air conduction. Kemudian yang putus-putus ini dia adalah bone conduction. Kemudian logonya dia beda. Kalau ini dia pakai gambar lingkaran, ada yang kotak, ada yang segitiga. Nanti dilihat dulu. Nah, tadi kan ngecek ya 0, ini kan dalam ribuan dalam kilo 250, 500 ini. Ngetesnya biasanya dari sini sampai sini, nggak jarang banget sampai 8.000 itu. Terus kemudian ini nanti nadanya, misalnya ya, manusia itu levelnya ada di 25 desibel. Jadi ketika ini di tengah-tengah sini sampai sini dia adalah normal, kiri. Nah, kita lihat ini kasusnya ya. Ini yang titik-titik, kita nggak usah lihat titik-titiknya dulu. Normalnya di 25, tapi ini kok muncul di 35, tengah-tengah ya, 35 ya. Berarti dia lebih dari 25. Lebih berapa di 25 ke 35? 10. Berarti lebih dari 10. Terus kemudian kita lihat gap jarak ada gap, ada jaraknya dari sini ke sini berapa, sini ke sini berapa, bandinginnya kanan dan kiri sama kiri, kanan dan kanan, seperti itu. Ini pusing ya, iya pusing banget dok. Apa sih dok? Bosan aja lah. Bentar ya, ini caranya menggambarkan. Nanti caranya ngitungnya gimana? Kita tetap menghitung dari bone conduction-nya ini. Air conduction-nya yang ini, yang garisnya nyambung ini. Nanti kita jumlah dan kita rata-rata. Misalnya yang kita pakai nada bicara adalah 500 sampai 4000 atau 2000. Jadi cuma 3 atau cuma 4. 1, 2, 3, 4. Kita jumlah bagi 4. Udah gitu aja, nanti ketemu rata-rata. Nanti kita cek derajat penurunan pendengaran tadi ada normal, ringan, sedang, berat, sadar, severe ya berarti. Nah itu. Nah, ini kita bandingkan, lihat dari sini ya. Yang putus-putus tadi kan yang giring ya, apa bone ya. Nah di bone ini itu dia berada di 0. Nah, pertanyaannya, dok itu bisa minus 10, bisa dengar nggak dok? Minus 10 itu apakah saya bisa mendengarkan suara-suara orang lain tidak bisa dengar? Atau mendengarkan suara kuntilanak atau suara siapa dok? Jadi ini adalah algoritma ya. Jadi 0 minus 10 ini belum tentu hening. Tidak tanpa suara, belum tentu tanpa suara.
Jadi masih ada suaranya. Kalau kemarin saya dites cuma bisa 0 aja, nggak sampai. Paling kecil bisanya 0, nggak sampai terus minus itu jangan, nggak. Nah, jadi 0 di sini adalah algoritma, bukan apa namanya, bukan terus tidak, masih bisa mendengar, ketidak mendengaran, tidak bisa, masih bisa mendengar suara sunyi. Iya, agak aneh kan, mikir ini kan nggak ada suara tapi bisa dengar, gitu. Maksudnya gitu ya. Enggak, ini tetap masih ada suaranya, ternyata masih ada suaranya. Jadi jangan bingung kok nol pendengarannya, 0 desibel, gitu ya. Nah, untuk alat audiometri ini tadi, kita bisa menilai dia ambang dengarnya sampai batas level mana. Apakah dia sensori neural atau tidak. Gitu. Misalnya sensori neuralnya dia kalau masih bisa nada murninya, nada bone conduction itu mencerminkan saraf-saraf pendengaran yang asli atau kokleanya. Karena dia ngeceknya pakai nada murni, cuma titit bukan suara aslinya. Ya, paham ya? Jadi mengecek hanya nada murninya saja, bukan pakai suara-suara yang lebih kompleks misalnya seperti itu. Ketika dicek, kalau dia nada murninya itu masih di batas di bawah 25, berarti untuk yang bone conduction ini atau kokleanya dia masih baik, tidak ikutan jelek. Kalau ini kita lihat kan berarti sudah ada gangguan pendengaran, karena dia sudah tambah jadi turun di 35, kisarannya seperti itu. Jadi 35 desibel dia bisa mendengar minimal. Berarti dia kan 35 itu istilahnya derajatnya derajat ringan. Nah, nanti ketika ketika apa ya, bone conduction-nya ini ikut turun di 35 atau mendekati 35 di atas 25, tapi ini kan 35 ya, ini akan berubah. Yang awalnya ini hanya apa namanya, tuli konduksi, tuli konduksi derajat ringan, dia akan berubah menjadi tuli sensori neural derajat ringan. Karena apa? Ini pindah ke sini. Bukan ini pindah karena kenyataannya pindah gitu, bukan itu tok main dipindah sendiri, nggak bisa. Jadi ini ya ini nggak bisa. Jadi ini kita misalkan ini pindah sini, pindah di bawah di atas 25 atau jadi 30 gitu ya, dia akan berubah menjadi tuli sensori neural derajat ringan. Jadi ada derajat-derajat tuli pendengarannya. Udah pusing? Gangguan atau tes audiometri ini kita kembali ke prinsip awalnya lagi ya. Jadi manusia itu mendengar dengan air conduction dan bone conduction sebagai pendukungnya atau supportnya di situ. Alat untuk menilai derajat tajam pendengaran itu adalah dengan yang subjektif, yang dirasa paling objektif itu adalah audiometri nada murni.
Nada murni itu termasuk subjektif karena apa? Dia butuh respon dari pasien ketika Pak ini dengar atau tidak. Nah itu kan butuh respon pasien. Karena itu kita membutuhkan responnya memang. Jadi pemeriksaan subjektif yang lebih objektif. Nah, itu ya. Jadi, subjektif tapi butuh tingkat keobjektivitasannya lebih tinggi dibandingkan yang lain-lainnya. Tes fisik dibacakan yang lebih subjektif lagi. Ya, gitu ya. Nah, terus pemeriksaannya bagaimana? Pemeriksaannya tetap sama aja. Pemeriksaannya ya tetap pakai dites nanti pasiennya pakai headphone mendengarkan suara di nada ini di dites semakin lama semakin kecil semakin kecil semakin kecil biar pasiennya mencari masih dengar nggak nadanya misalnya ya nggak dengar nanti pasiennya tuh mencari itu dengar nggak pak nggak dengar oh dengar dok ya udah ditulis nanti dicentang pakai pakai huruf-huruf tertentu. Nah ini sama juga misalnya dia pakai yang bone conduction sini bone conduction sini juga termasuk ada tulang-tulang tengkorak tapi bukan tulang-tulang pendengaran. Nah kalau ada yang ini yang masalah adalah tulang-tulang pendengaran. Jadi incus malleus stapesnya bermasalah. Namanya algeometric notch atau Cahard notch, Cahard. Ini apa ini? Ini adalah gangguan karena otosklerosis. Otosklerosis itu apa dok? Engsel. Jadi kan incus malleus stapes itu kan apa? Engsel, ada engselnya, ada sendinya. Gini. Kalau malusnya gerak, ini gerak ikut juga, gerak juga itunya, inkusnya. Nah, karena itu gerak, jadi ininya yang sudah rapuh atau osteoporosis ini, tulang-tulangnya. Ya kalian masih blok 6 ya? Oh ya sudah, ya, cukup tahu aja. Nanti cukup tahu caranya menggunakan audiometri. Nah, gak usah sampai penyakitnya, nanti tidak pusing, dimarahin. Jangan pusing-pusing ya. Aku ini pusing itu ya sudah. Terus kemudian ini hasilnya gimana dok? Hasilnya ya sama aja. Nanti kita mau nilai apa? Bone conduction atau air conduction. Nanti bisa kita nilai situ. Dan kesimpulannya bisa jadi dua. Kanan sendiri, kiri sendiri. Maksudnya seperti itu. Ada yang mau tanya? Karena bingung? Bingungnya bagian mana? Gimana? Mau tanya apa? Nanti kan ini paling enak kalau kalian sudah skill lab atau praktikum ya. Nanti praktikum pendengaran itu nanti akan lebih enak lagi nanti. Oh, semakin paham, semakin paham. Apalagi tadi yang apa? Harap utara tadi Rino Weber Swaba bolak-balik tambah pusing juga. Enggak jelas. Tambah ini nih kok gini tetap mau. Mata malah mengeringitkan dahi. Terus alat bantu dengar. Alat bantu dengar itu sebenarnya sama halnya seperti kita menggunakan alat kacamata ini. Kita menggunakan kacamata, enggak terus tiba-tiba ada orang datang jualan kacamata yang keliling itu, coba tes kacamata. Datang, ini jelas dok, jelas pak, ya, pakai yang ini, bagus ini. Oh, bukan seperti itu caranya.
Caranya ya tetap dites pendengaran. Tesnya pakai apa? Minimal adalah audiometri yang digunakan. Nah, lebih kalau pada orang tua tadi kan audiometri. Kalau di audiometri pada orang tua kadang-kadang hampir seperti ini, notnya turun. Ada yang tinggi, dia nggak bisa dengar. Ini kan harusnya kan dia tetap sama semua di atas semua di bawah apa 25 nih, ini ya dari 25 ya. Kalau semakin turun, dia semakin nggak bisa dengar, semakin harus keras kita usahanya untuk ngomong. TV-nya dikerasin juga nanti dia suaranya semakin keras. Nah, nggak bagus juga kalau seperti itu. Nah, untuk itu alat bantu dengar itu bisa di-set. Nah, sampai sebentar. Jadi alat bantu dengar itu ya ada yang murah, ada yang mahal. Yang murah ya seperti halnya teknologi mic aja, mikrofon biasa, kemudian mengeraskan sesuai nada-nadanya. Kalau dengan alat yang sophisticated atau teknologinya lebih baik, dia bisa memilah nada-nada yang perlu atau menyesuaikan dari gangguan. Jadi nada-nada itu artinya nada-nada dari gambar apa namanya, dari nadiometri ini kita sesuaikan. Oh, berarti nada yang 4000 ini nggak bisa dengar, berarti nadanya 4000 ini bisa dinaikkan volumenya. Nah, itu APD yang canggih. Kalau yang murah ya nggak bisa. Ada pada 200.000, 300.000 ya ada APD kayak gitu. Seperti halnya headset ya, headset palsu ya banyak. Enak enggak enak. Sama halnya seperti itu. Yang asli mahal, tapi ya betul. Itu bisa digunakan. Jadi caranya dengan mengeraskan nada-nadanya yang perlu pada pasien yang membutuhkan alat APD dan menyesuaikan dari audiometri nada murninya atau dari audiogramnya ini bagaimana. Nah, audiogram ini nanti bagaimana sistemnya? Nah, di sini dicek tadi lagi ya, bisa diukur dari nada-nada yang turun tadi mana, kalau turun jadi dikeraskan. Pertanyaannya gini, dok, kalau orang kena terpapar suara terus, apa enggak semakin turun pendengarannya? Iya, turun, otomatis turun. Jadi sebenarnya alat bantu dengar ini perlu apa enggak, dok? Nah, dilemanya di sini. Kalau tidak pakai, Anda tidak bisa dengar, tidak bisa komunikasi. Tapi kalau pakai, bisa jadi tambah jelek pendengarannya. Karena apa tadi? Kan terpapar suara keras terus. Dia akan merusak juga saraf-sarafnya gitu. Saya beberapa kali menemukan pasien ketika alatnya itu dilepas, bunyinya itu sampai feedbacknya itu gitu. Sudah pernah itu nonton film apa? Yang silent apa ya sebenarnya? Silent. Hah? Quiet Place ya. Yang tuli itu anaknya pakai APD. Itu bisingnya itu bisa sampai seperti itu alatnya. Terus akhirnya monsternya, aliennya jadi ke setun, setan. Diem itu ke setun ya pas sakit. Stunut. Jadinya seperti itu. Nah, tadi mau ngomongin apa ya? Yang kayak gitu tuh. Analoginya penampakannya kan seperti itu. Jadi alat audiometri itu kadang ya gak nyaman juga.
Jadi jawabannya gimana dok? Pakai apa enggak? Ya harus pintar-pintar cara makainya. Misalnya tidur ya nggak usah dipakai, nanti malah patah. Yang kebelet-belet nggak patah. Terus diusahakan dirawat, jangan selalu digunakan jika perlu aja. Misalnya sedang rapat itu ya digunakan boleh. Tapi kalau nggak rapat nggak usah. Misalnya kayak yang butuh misalnya kita dalam usia produktif, kalau pendengaran kita kurang ya butuh pakai aja karena kita butuh. Tapi kalau misalnya udah orang lansia cuma di rumah aja aktivitas nggak ada, perlu nggak? Ya belum banget. Kadang malah risih. Biasanya udah kayak gini malah dipakai jadi risih. Jadi nggak semestinya orang itu pakai atau tidak. Yang tahu ya pasiennya sendiri, butuh atau tidak.